Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Mustaqim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, monggo kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Telah banyak sekali Allah memberikan kenikmatan, kemudahan untuk kita untuk menjalankan segenap aktivitas Ramadan kita, ibadah-ibadah kita dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang 40 hadis yang berkenaan dengan manajemen hati, di mana kita tiba pada hadis yang ke-9. Di situ ada Rasulullah SAW menegaskan bahwa hati itu punya noda, hati itu bisa ternoda. Ada yang disebut dengan oleh Rasulullah SAW disebut dengan nukatul qalb, bintik-bintik hati. Jadi hati itu bisa berbintik-bintik oleh beberapa hal yang menyebabkan hati ini nanti menjadi punya penyakit. Nah, bintik-bintik ini ibaratnya adalah penyakit yang menyebabkan nanti hati itu menjadi rusak. Nah, sebagaimana di hadis yang pertama kemarin, Rasulullah SAW telah membagi bahwa keadaan hati itu ada dua. Ada hati yang soleh, sehat, dan ada hati yang rusak atau sakit. Yang semua itu, ya, kondisi hati ini menyebabkan juga atau berpengaruh juga pada kondisi seluruh tubuh kita. Baik dan buruknya seluruh tubuh kita ditentukan oleh baik dan buruknya hati kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis riwayat Imam Muslim, di mana sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Fitnah itu akan dipaparkan, akan digelar, ya, pada hatinya manusia seperti digelarnya tikar. 'Udan 'udan, utas demi utas. Nah, kalau kita punya karpet, nah, ini adalah tikar zaman sekarang, nah, maka satu gulung demi satu gulung. Fitnah itu akan selalu ditampakkan. Ujian-ujian yang berat, ya, terutama menyangkut perpecahan, terutama menyangkut permusuhan, menyangkut kebencian terhadap sesama saudara. Nah, ini namanya fitnah. Itu fitnah yang nantinya paling besar. Nah, itu bentuknya seperti itu, yang membuat nanti umat ini menjadi terpecah belah. Nah, itu kondisi fitnah seperti ini akan selalu dipaparkan ke dalam hatinya manusia, ya, utas per utas, sedikit demi sedikit, satu gelundung demi satu gelundung kalau karpet ini. Nah, maka fa ayyu qalbin asyrabaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka hati yang manapun yang asyrabaha, yang menyerap fitnah itu, hati manapun yang nantinya akan terjangkiti oleh fitnah itu, kebencian, permusuhan terhadap sesama itu, nukita fihi nuktatun sauda, maka akan terdapat noda-noda sedikit demi sedikit yang berwarna hitam dalam hatinya. Wa ayyu qalbin angkaroha nukita fihi nuktatun baydha hatta tasira ala qalbain. Ya, dan hati manapun yang tidak mau menerima fitnah-fitnah tadi, hati manapun yang tidak mudah, ya, dimasuki oleh rasa kebencian, permusuhan, perpecahan, ya, yang menyebabkan perpecahan terhadap umat ini, maka akan muncul juga bintik-bintik putih. Jadi memang bintik-bintik ini
nanti akan mewarnai hati kita. Ada dua warna Rasulullah sebutkan, ada bintik hitam dan ada bintik putih. Hati manapun yang menerima perpecahan, permusuhan, kedengkian dan sebagainya terhadap sesama yang menyebabkan nantinya umat ini berpecah, maka itu akan muncul bintik-bintik hitam yang nantinya bisa mewarnai hati kita, mendominasi hati kita, naudzubillah. Tetapi kalau hati kita mengingkari fitnah-fitnah itu, fitnah itu selalu digelar di dalam hati kita, tapi kalau kita tidak menerimanya, kita mengingkarinya, maka juga akan dimunculkan di situ nuktah-nuktah, ya, bintik-bintik putih yang nantinya juga akan mewarnai hati kita. Hatta tasir ala qalbain, sehingga hati kita itu nanti akan terbelah menjadi dua warna. Akan ada dua warna, yaitu berwarna hitam dan berwarna putih. Ala abyadin mitlas safa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Ketika yang dominan itu adalah bintik-bintik putih, maka fitnah-fitnah itu tidak akan membahayakan diri kita, tidak akan membahayakan hati itu madamatis samawati wal ard, selama langit masih tegak, bumi masih kita injak, masih kita pijak. Wal akharu aswad murtadan kal kuzi mujahyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran illa ma usyriba min hawa. Dan yang bintik kedua, bagian kedua itu adalah bintik-bintik yang berwarna hitam, yang nantinya dia membuat hati kita itu tidak lagi mampu mengenali yang ma'ruf dan tidak mampu mengenali yang mungkar, sehingga semuanya tampak sama saja. Ya, sehingga di sini hati yang hitam sudah didominasi oleh bintik-bintik hitam tadi, dia akan seperti tembaga yang berkarat sedikit demi sedikit. Besi yang berkarat, awalnya karatnya hanya sedikit, lama-lama melebar. Seperti seng. Nah, awalnya karatnya hanya sedikit, lama-lama melebar. Begitulah Rasulullah SAW mengibaratkan. Nah, maka ketika hati ini sudah didominasi oleh bintik-bintik yang berwarna hitam, nah, itu artinya hati kita suka mengkonsumsi fitnah-fitnah, suka mengkonsumsi hal-hal yang menuju pada perpecahan umat. Maka hati kita tidak akan mampu lagi untuk mengenali yang ma'ruf. Apalagi kita beramar ma'ruf nahi mungkar, jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena mengenali saja tidak mampu. Wala yungkiru mungkaran, ketika melihat kemungkaran, hati kita biasa-biasa saja, bahkan cenderung mendukungnya, naudzubillah. Nah, ini pertanda bahwa bintik-bintik hitam ya sudah menguasai hati kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan hati kita suka menyerap hal-hal yang berbau fitnah, hal-hal yang berbau perpecahan umat. Nah, inilah yang kemudian patut untuk kita jaga. Ketika yang berbintik-bintik hitam itu dominan, berarti hati kita rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Tapi ketika bintik-bintik putih itu yang dominan, maka bintik-bintik putih inilah yang menandakan kesehatan hati kita. Nah, oleh karena itu hati kita ini ya jangan sampai ya termakan oleh fitnah, jangan sampai ditempati oleh fitnah-fitnah, hal-hal yang menyebabkan perpecahan umat. Maka ketika bintik-bintik hitam ini yang berkuasa, jelas di situ hawa nafsulah yang akan menguasai diri kita, sehingga diri kita ini akan dibinasakan oleh hawa nafsu kita sendiri. Ini hadis yang ke-9. Kemudian di hadis yang ke-10 Rasulullah SAW ya, menegaskan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna quluba bani adama kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rasulullah SAW bersabda bahwa sungguh hati seluruh manusia, selama orang itu ya manusia pasti punya hati, seluruh hatinya manusia ini, kata Rasulullah SAW, baina isbi'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari ya, dari jemarinya Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang maha pengasih. Kakol bin wahid, laksana satu hati. Nah, artinya sama saja hati kita, hati siapapun ya, muslim maupun non muslim, mukmin maupun non mukmin ya, semuanya sama. Ada di antara ya, dalam bahasa ini disebutkan jari-jarinya Allah Ta'ala. Apa maknanya di situ? Nah,
Maknanya dijelaskan dalam potongan hadis berikutnya, yusarrifuhu haitsu yasha. Allah membolak-balikkan sekehendaknya Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya Allah. Nah, sehingga kita di sini tidak boleh ya, kemudian hati kita yang sudah disehatkan oleh Allah dengan keimanan dan ketakwaan, kita tidak boleh kemudian mengotorinya. Nah, sehingga hati ini nanti berbalik ya, menjadi kekufuran, naudzubillah. Nah, karena apa? Karena namanya fitnah, namanya godaan-godaan, cobaan-cobaan, bencana-bencana, ujian-ujian hati itu datangnya ya sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali. Maka Rasulullah SAW meminta kita untuk bersegera melakukan kebaikan sebisa mungkin. Ya, kenapa? Karena takut adanya fitnah, takut adanya ujian-ujian, bencana-bencana hati. Bencana-bencana yang menimpa hati, kaki ta'illailil muzlim, ya, yang ibarat pergantian siang dan malam datang begitu cepat, tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang begitu saja. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Ada orang yang paginya masih beriman kuat, tapi sorenya tiba-tiba kufur. Ada orang yang paginya kufur, ya, tiba-tiba sorenya menjadi mukmin. Ini betapa hati itu bolak-baliknya luar biasa. Yuqallibuhu kaifa yasha, yusarrifuhu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala ya, berkuasa. Allah Subhanahu wa taala yang punya pegang kendali atas hati kita. Sehingga kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita capai. Kita sudah bisa menjalankan puasa sekian banyak, tarawih sekian banyak, qiyamul lail sekian banyak, i'tikaf sekian banyak dan lain sebagainya. Baca Quran sekian banyak. Tidak boleh kita sombongkan, karena itu nanti akan menimbulkan hati yang berbintik-bintik tadi, yang menimbulkan fitnah, yang akhirnya hati kita bergoncang, yang akhirnya Allah bolak-balikkan hati itu. Itu bagian dari ujian hati. Ya, yang kadang diawali dengan rasa takjub kepada diri sendiri, ujub, bangga kepada diri sendiri, kadang diawali dengan itu, fitnah hati itu. Nah, sehingga kalau sudah demikian, maka ini juga rawan sekali merusak hati kita, yang nantinya pasti berpotensi merusak amaliyah kita yang sudah kita kumpulkan itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis ini tadi mengajari kita untuk memperbanyak doa. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, selalu pastikan hatiku itu berbalik kepada ketaatanmu. Sarrif qulubana, belokkan hati kami kepada ketaatan supaya istiqomah terus. Jangan sampai dia balik atau berbolak-balik kepada selain ketaatan. Karena tadi itu dia dibolak-balikkan terus oleh Allah sebagai ujian. Ya, sebagai ujian atas kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan takwanya kita, keistiqomahan hati kita. Itu diuji oleh Allah dengan dibolak-balikkan seperti itu, dengan adanya fitnah-fitnah itu tadi. Nah, maka bagi siapa yang sering berdoa seperti ini dan berusaha keras untuk tidak menerima hal-hal yang berbau fitnah tadi itu, maka insya Allah hatinya akan dijaga oleh Allah, sehingga hatinya selalu menjadi hati yang sehat dan selamat. Kemudian di hadis yang ke-11, Rasulullah SAW ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la ayyam tali'ah jaufu ahadikum qayhan khairun lahu min an yamtali'a syi'ran. Nah, kata Rasulullah SAW, sungguh dipenuhinya perut ya, seseorang dengan nanah, ya, sampai ya terkena penyakit ya karena penuh dengan nanah perutnya seseorang itu masih lebih baik baginya daripada hatinya dipenuhi dengan dalam bahasa ini disebutkan dengan syair-syair yang tidak ada gunanya, dengan lagu-lagu yang tidak ada gunanya. Nah, maka di sini hati yang penuh ini menggambarkan kepenuhan hati. Hati kita ini harus dipenuhi dengan apa? Hati ini harus dipenuhi dengan zikrullah, harus dipenuhi dengan nama-nama Allah. Hati ini harus dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah. Hati ini harus dipenuhi dengan kalamullah. Jangan sampai dipenuhi dengan selain itu. Kenapa? Karena tadi kalau hati ini sudah dipenuhi dengan selain yang baik-baik, dipenuhi dengan sekedar lagu-lagu yang mungkin ya tidak ada maknanya, tidak ada gunanya, hanya sekedar seneng-senengan saja, maka ketika hati sudah dipenuhi demikian, kata Rasulullah SAW digambarkan tadi, itu masih mending
kalau Allah bersihkan melalui penyakit yang gambarannya adalah perutnya itu dipenuhi dengan nanah. Nah, karena penyakit ini pada dasarnya adalah menyucikan diri kita ini dari dosa-dosa. Nah, ini betapa gambaran bahwa hati yang penuh, pentingnya memenuhi hati dengan nama Allah, dengan kalamullah, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Hati pun tidak boleh kosong. Karena nanti kebalikan dari hati yang penuh tentu ada hati yang kosong. Hati yang tidak pernah diajak untuk mengingat Allah. Hati yang tidak pernah diisi dengan pesan-pesan Allah. Tidak pernah mentadabburi ayat-ayat Allah. Nah, sehingga di sini hati kita ini harus dipastikan sebagai qalbun mamlu'. Hati yang penuh dengan zikrullah, dengan nama-nama Allah sajalah hati yang sehat. Adapun hati yang kosong atau hati yang dipenuhi dengan selain nama Allah, ini kategori hati yang fasid, hati yang rusak. Ketika hati rusak, maka ingat di hadis pertama kemarin, rusaklah seluruh tubuh. Nah, sehingga al-qalbu wi'aun haqquhu al-mil'u bin nafi'il mufid. Hati itu adalah suatu wadah. Dia mewadahi segala-galanya. Pastikan yang terwadahi oleh hati itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna, sesuatu yang jelas kebaikannya. Dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan nama Allah, tidak dipenuhi dengan yang lain-lain. Tapi kalau hati sudah dipenuhi dengan dunia, itu juga akan berakibat pada kerusakan hati, kehancuran. Tapi ketika hati ini diisi dengan akhirat, maka insya Allah hati kita akan tetap sehat. Nah, maka hati itu adalah wadah yang paling luas, paling besar. Tidak ada wadah yang lebih luas daripada hati. Maka kalau kita punya wadah segede apapun, itu paling kalau dipakai untuk mengisi materi-materi duniawi, cepat sekali penuh. Tapi kalau hati kita setiap kali diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, diisi dengan ilmu, diisi dengan nama Allah, dia semakin lebar, semakin luas ya muatannya. Kemudian di hadis yang berikutnya yaitu ke-12, di sini Rasulullah SAW menegaskan bahwa isi hati itu sebaiknya apa. Nah, sehingga nantinya hati ini digambarkan oleh Rasulullah, dia punya memori. Ya, kita biasa hari ini punya istilah memori. Ya, di HP kita ada memori yang memuat sekian banyak data, file yang bisa kita buka kapan saja. Nah, ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai memorinya ada di mana? Ada di punggung, punggungnya hati, bukan punggungnya badan kita. Maka Rasulullah SAW menyebutkan itu dengan istilah zahril qalb. Suatu ketika, ya ini Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anamra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah menawarkan diri untuk dinikahi, ya, menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Menawarkan diri supaya atau melamar Rasulullah untuk Rasulullah SAW menikahinya. Faqalat, ya Rasulullah, ji'tu li ahabak laka nafsi. Ya Rasul, saya datang ke sini sengaja menawarkan diri, mbok yo saya ini diberistri. Kemudian Rasulullah SAW melihat ya, orang ini dan Rasulullah SAW tampak tidak tertarik sama sekali. Lalu ada salah seorang sahabat yang bersedia untuk menikahi wanita ini. Tapi setelah Rasulullah tanya, kamu punya apa untuk menjadi mahar? Saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Coba tanya kamu pulang ke keluargamu, barangkali ada yang bisa dijadikan untuk mahar. Saya sudah tanya, tidak ada. Coba balik lagi, barangkali masih ada mungkin barang cincin dari besi. Kata Rasulullah, tidak ada ya Rasul, barang cincin dari besi sekalipun. Terus yang kamu punya apa? Saya hanya punya sehelai kain ini ya Rasul, yang nantinya bisa saya pakai mahar. Tapi kalau saya jadikan mahar maka tinggal separuh saja. Ketika saya pakai berarti saya akan tidak berpakaian separuh. Begitu juga ketika istri saya berpakaian maka dia separuhnya juga tidak akan berpakaian. Kalau begitu jangan. Nah, Rasulullah SAW kemudian terdiam sampai laki-laki ini ya, kemudian mungkin sudah hampir putus asa atau tahu diri bahwa saya tidak punya apa-apa, tidak berhak untuk menikah dengan perempuan ini. Nah, kemudian laki-laki ini tiba-tiba hendak pamit. Setelah itu Rasulullah SAW memanggil kembali, coba panggil kembali, minta para sahabat untuk memanggilkan kembali. Setelah ditanya, hal ma'aka minal Quran, apakah kamu punya hafalan Quran? Iya ya Rasul, saya punya surah ini, surah ini, surah ini, disebutkan satu persatu. Nah, setelah itu dibacakan oleh laki-laki tadi, atakra'huna an dhahri qalbik, apakah kamu bisa membacanya di punggung hatimu? Nah, apakah kamu bisa membacanya di punggung hatimu? Apakah engkau bisa membacanya melalui memorimu?
Apakah engkau menghafalnya? Bacakan pakai hafalanmu. Artinya apa? Ketika hati, ilmu kita sudah ada di dalam hati, maka itu menjadi harta terbesar kita. Itu menjadi harta terbesar kita. Itu menjadi suatu yang bernilai sekali, yang berharga sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW jadikan itu sebagai mahar. Nah, jadikan sebagai mahar. Atakra'una an dhahri qalbik? Qala na'am. Ya Rasul, saya mampu membacakannya. Lalu kemudian dibacakan itu, setelah itu Rasulullah SAW nikahkan dengan bacaan Al-Quran tadi itu. Idhab faqad mallaktuka bima ma'aka minal Quran. Mulai sekarang dia sah menjadi istrimu, bawa dia karena aku sudah nikahkan kamu ya dengan hafalan yang kau miliki dengan baik itu ya di luar kepala, yaitu di punggung hatimu tadi itu. An dhahri qalbik bahasanya Rasulullah SAW. Nah, sehingga hati kita ini ya, punggung hati kita, memori kita itu harus diisi dalam hal ini dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran, dengan kalamullah, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan nama Allah, isi hati kita itu, ya itulah yang akan menjadikan diri kita ini selalu berharga ya di sisi Allah maupun di sisi sesama manusia. Kemudian yang terakhir di hadis yang ke-13, ini dari riwayat Imam Bukhari Muslim lagi, dari sahabat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang badui, orang kampung pedalaman yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang ini heran, lalu bertanya kepada Rasulullah karena melihat Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang menggendong cucunya, kemudian diciumi cucunya itu. Kemudian orang-orang dari pedalaman ini bertanya kepada Rasulullah, tuqabbiluna sibyan ya Rasulullah, fama nuqabbiluhum. Apakah Anda biasa menciumi cucu-cucu Anda seperti ini? Kami tidak biasa sama sekali. Kami ngerasa aneh kalau harus menciumi cucu-cucu kami seperti ini. Nanti dia jadi manja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menimpali singkat, awa amliku laka in naza'allahu min qalbikar rahmah. Apa yang bisa saya buat? Apa yang bisa saya lakukan untuk kalian? Kalau seandainya nanti Allah mencabut rahmatnya, kasih sayangnya dari hatimu. Nah, ini yang kemudian oleh Rasulullah SAW digambarkan sebagai an-naz'u minal qalb, hati yang tercerabut. Bahasa kita dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan istilah tidak punya hati. Ya, orang yang tidak punya hati. Berarti ini orang apa ini? Orang keras kepala, orang penuh dengan tegaan gitu ya, tidak punya rasa kasih sayang. Nah, ini persis gambarannya seperti yang digambarkan Rasulullah. Nah, maka kasih sayang hati itu memang harus sering diasah. Cara mengasahnya bagaimana? Salah satunya adalah cara mengasahnya adalah sering mengasihi anak-anak kecil ya, yang ada di keluarga kita. Nah, itu kita sayangi, kita sentuh, karena anak kecil itu sering butuh sentuhan. Kita sentuh, kita kasihi dengan dicium, dengan dipeluk, dengan digendong. Itu menambah kasih sayang hati, melembutkan hati, melunakkan hati. Bagi kita yang tidak pernah melakukan itu karena mungkin kesibukan kita atau karena gengsi atau karena yang lain-lain, maka dipastikan kasih sayangnya Allah tercerabut dari hatinya. Nah, orang seperti ini biasanya keras, tegaan, dan tidak bisa dia kemudian nanti berkumpul bersama keluarganya dengan baik. Na'udzubillah teman na'udzubillah. Inilah betapa hati yang sehat dan hati yang tidak sehat itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan sangat detail. Nah, salah satu untuk menyehatkan hati tadi adalah dengan berlatihnya kita itu mengasih sayangi anak-anak kecil, anak-anak muda yang ada di sekeliling kita, terutama ya keluarga kita sendiri, anak cucu kita sendiri. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.